Halo, kembali lagi dengan saya Fani Setiawan. Ya, kali ini saya akan membahas tentang praktikum perancangan teknik industri yang kedua. Ya, langsung saja untuk yang modul pertama yaitu dengan modul peramalan atau forecasting. Ini untuk studi kasusnya, PT Nusantara ingin memperkirakan permintaan produk mebelnya untuk 4 bulan yang akan datang berdasarkan data permintaan selama 5 bulan. Dan berikut merupakan data permintaan selama 10 bulan. Jadi ini untuk studi kasusnya yaitu untuk 10 bulannya. Nanti kita akan meramalkan untuk bulan selanjutnya, 5 bulan selanjutnya. 4 bulan yang akan datang maksudnya, sorry maaf. Langsung saja, ini untuk pengolahan datanya yaitu dengan menggunakan PinQSB dalam pengolahan datanya. Nah, dengan menggunakan metode regresi linier. Langsung saja, dari hasil pengolahan di atas dengan menggunakan metode regresi linier dapat diketahui pada bulan pertama dengan jumlah permintaannya 88. Dan untuk bulan kedua jumlah permintaan 96, untuk bulan ketiga permintaannya 105 dan seterusnya sampai permintaan ke-10 yaitu 164. Nah, setelah data diolah kita akan mendapatkan peramalan selanjutnya itu bulan 11, 12, 13 sampai bulan 14. Yaitu dalam bulan ke-11 kita mendapatkan memperkirakan akan memproduksi 173 dan untuk bulan ke-12 kita akan memproduksi sebesar 181, untuk bulan ke-13 akan memproduksi 190, yang terakhir bulan ke-14 akan memproduksi sebanyak 198. Nah, setelah kita melakukan peramalan, kita langsung lanjut saja untuk ke grafik. Di sini untuk grafiknya yaitu didapatkan mean of actual datanya atau MAD-nya sebesar 126,5, untuk SD atau sigmanya sebesar 26,5675 dan untuk N-nya sebesar 10. Kalau dilihat dari grafik tersebut menunjukkan kenaikan atau polanya stabil, naik terus, tidak ada penurunan atau mendata itu kenaikan. Oke, langsung selanjutnya itu modul kedua yaitu tentang inventory. Ini untuk studi kasusnya, PT Nusantara menghadapi masalah dalam mengadakan kayu yang akan digunakan sebagai bahan produksi. Kebutuhan kayu untuk pembuatan kursi selama setahun adalah 3.600 lembar. Biaya untuk melakukan sekali pemesanan adalah 200. Biaya simpan per lembar kayu adalah 25 per tahun. Harga per lembar kayu adalah 100. Perusahaan ingin mengetahui berapa kali perusahaan harus mencapai memesan kayu untuk memenuhi kebutuhan setahun. Atau berapa banyak kayu harus dipesan setiap kali pemesanan agar dikeluarkan biaya yang paling minimal. Nah, langsung aja kita ke pengolahan datanya, yaitu pengolahan data pengolahan EOHI. Di sini menggunakan pengolahan EOHI namanya. Untuk permintaan per tahunnya sebesar 3.600 unit. Jumlah pemesanannya 240. Kemudian biaya pemesanannya sebesar 200 dengan persediaan maksimum 240 unit. Untuk biaya penyimpanan per unit dalam 1 tahun didapat sebesar 25 dengan maksimum pemesanan ulang sebesar 0. Yaitu jadi permintaan per tahunnya sebesar 3.600 unit. Terus untuk jumlah pemesanan sebesar 240 unit. Kemudian biaya pemesanan sebesar 200 dengan maksimum 240 unit. Untuk unit holding cost per year-nya 25. Ini untuk pengolahan EOHI. Nah, selanjutnya ini grafik untuk pengolahan EOHI tadi. Langsung saja untuk yang berikutnya pengolahan EOHI lanjutan.
Dari hasil pengolahan EOQ lanjutan, dianalisa bahwa rata-rata permintaan per tahunnya 3.600. Kuantitas optimal pemesanan sebesar 245 untuk kuantitas optimal pemesanan. Dengan standar deviasi permintaan yaitu 50 unit standar deviasinya. Dengan biaya per unit penjualan sebesar 100 dan diperoleh rata-rata maksimal di tangan sebesar 261. Kemudian ada biaya sekali pemesanan diperoleh sebesar 200 sehingga didapatkan rata-rata persediaan di tangan sebesar 138. Dengan biaya pemesanan kembali yaitu per unitnya dikenai 20. Terus total penyimpanan sebesar 2,943. Itu untuk biaya total biaya penyimpanan. Nah, selanjutnya yaitu ini grafik dari EOQ lanjutannya. Tadi yang pertama itu pengolahan EOQ ya, dan sebelumnya yang setelah yang ini untuk EOQ lanjutan. Nah, ini grafik dari EOQ lanjutannya. Untuk sistem width-nya didapatkan 215,9491, untuk H-nya yaitu 245,2325, untuk L-nya yaitu 0,055 years, itu per tahun. Oke, untuk modul yang kedua udah selesai, lanjut ke modul yang ketiga yaitu aggregate planning. Ini untuk studi kasusnya. Untuk PT Nusantara merencanakan lurusi sebesar meja kursi prioritas tinggi tahun depan. Dan selanjutnya mungkin bisa dibaca sendiri. Nah, ini untuk tabel studi kasusnya ada 33 kolom. Nah, langsung aja lanjut ke pengolahan datanya yaitu pengolahan perencanaan agregat. Jadi ini pengolahan perencanaannya agregatnya. Di sini kita bisa analisa pada bulan April 2018 jumlah permintaannya yaitu 173. Jumlah produksi regulernya sebesar 100, jumlah persediaan akhir sebesar 10, untuk jumlah penugasan pekerjaan sebesar 16. Dan pada bulan Mei 2018 untuk permintaannya sebesar 181, jumlah produksinya reguler sebesar 100, persediaan akhir sebesar 100, untuk jumlah penugasan pekerjaan sebesar 0. Dan pada bulan Juni 2018, permintaannya sebesar 190, untuk jumlah penugasan sebesar 0, dan untuk produksi regulernya sebesar 100. Jadi, terus untuk persediaan akhirnya sebesar 10, pada bulan Juli 2018 juga sama untuk produksi regulernya 100. Rata-rata untuk pada bulan April sampai Juli produksi regulernya 100 semua. Tapi jumlah permintaannya berbeda-beda. Untuk bulan Juli yaitu 198 dan untuk jumlah penugasannya sebesar 0. Nah, ini untuk pengolahan data untuk perencanaan agregat. Nah, yang selanjutnya ini pengolahan data biayanya perencanaan agregat. Pada bulan April 2018, jumlah regulernya sebesar 1.000. Untuk biaya overtime sebesar 870, biaya penyimpanan sebesar 150, dan untuk penugasan pekerjaan sebesar 100 dan jumlah biaya pada bulan April sebesar 3.100. Pada bulan Mei jumlah biaya reguler sebesar 1.000, untuk jumlah biaya overtime-nya 990, untuk biaya penyimpanan sebesar 150, untuk biaya penugasan juga sebesar 0, dan jumlah biaya pada bulan Mei sebesar 2.320. Yang selanjutnya yaitu pada bulan Juni. Pada bulan Juni untuk biaya regulernya sebesar 1.000, untuk jumlah biaya overtime-nya sebesar 1.125, untuk biaya penyimpanan sebesar 150, jumlah biaya penugasan sebesar 0,
Jadi total jumlah biaya pada bulan Juni sebesar 2.455. Pada bulan selanjutnya yaitu Juli, untuk biaya regulernya sebesar 100.000, untuk jumlah biaya overtime-nya sebesar 1.245, biaya penyimpanan sebesar 150, dan untuk penugasan sebesar 0, dan total biaya pada bulan Juli sebesar 2.575. Jadi total semuanya ini untuk biaya totalnya yaitu 10.450. Untuk analisa grafiknya menunjukkan bahwa perencanaan produksi setiap periodenya mengalami peningkatan. Jadi dalam bulan April, Mei, Juni, Juli selalu mengalami peningkatan. Dan selanjutnya itu pengolahan perencanaan agregat tapi dengan menggunakan metode simple model. Ya, di sini langsung kita analisa pada bulan April jumlah permintaan sebesar 173, untuk permintaan pada bulan Mei 181, untuk permintaan bulan Juni 190, untuk permintaan bulan Juli 198. Untuk pada bulan April jumlah produksi regulernya sebesar 20. Jadi untuk bulan April sampai Juli reguler produksinya sama semua yaitu 20.000, dan untuk jumlah persediaan akhirnya sama semua yaitu 0, dan yaitu sebesar 0 ini untuk ending inventory-nya semuanya. Ya, langsung selanjutnya ini yang bawahnya ini yaitu biayanya. Untuk biaya untuk pengolahan data agregat planning dengan simple model pada bulan April 2018 sebesar 200 regular time-nya. Jadi bulan April sampai Juli regular time-nya sama semua. Dan untuk total cost-nya, total biayanya sama semua yaitu 200. Jadi total semua regular time-nya 800, total cost-nya juga, total biayanya yaitu juga 800. Nah, lanjut saja ke grafiknya. Untuk pada bulan April 2018, untuk grafiknya regular time production-nya sebesar 20. Terus ditandai dengan warna biru. Jadi untuk warna biru ini regular time production untuk yang warna biru. Terus untuk yang warna hijau yaitu total production sebesar 20.000. Untuk warna biru muda itu number karyawannya yaitu 4. Untuk yang berwarna merah yaitu jumlah production requirement sebesar 173 itu pada bulan April. Dan bulan selanjutnya itu bulan Mei ya sama, yaitu yang berwarna biru itu regular time production, yang warna hijau yaitu total production-nya, total produksi. Untuk warna biru mudanya ini yaitu number karyawannya juga 4. Untuk warna merah yaitu produksi rekrutmennya sebesar 181. Jadi pada bulan April sampai Juli ini mengalami peningkatan di bagian production recruitment-nya. Jadi meningkat dari bulan April, Mei, Juni, Juli. Bisa dilihat di grafik yang merah ini mengalami peningkatan. Tapi untuk regular time production-nya, total production-nya, number of karyawannya hampir sama semua. Ya, itu untuk grafik. Nah, sekarang untuk tadi yang agregat planning udah selesai, kita langsung lanjut aja ke modul selanjutnya yaitu Material Recruitment Planning atau MRP. Ya, ini untuk studi kasusnya. Mungkin bisa dibaca sendiri nantinya. Nah, ini untuk tabelnya, untuk MRP-nya. Untuk studi kasusnya, ini untuk studi kasusnya juga. Terus ini studi kasusnya juga yang pertama ini namanya ya untuk studi kasus ini masih studi kasus. Nah, ini namanya pengolahan datanya.
Ya, yang pertama yaitu dengan struktur produk. Jadi ini yang berwarna, aku jelasin ya yang untuk studi kasusnya dari pertama lagi. Ya, ini dengan tabel kebutuhan bahan struktur produksi. Jadi ini kebutuhan bahan struktur produksinya. Yang kedua ini BOM-nya, Bill of Material-nya, kebutuhan untuk produksi. Yang ketiga, tabel jadwal rencana produksi atau MPS. Yang selanjutnya ini persediaan atau inventory. Nah, yang ini kapasitas produksinya. Nah, dari studi kasus tadi udah saya olah sama saja dengan menggunakan USB. Didapatkan ini untuk yang struktur produksinya. Yang dengan huruf struktur produksinya, untuk mendapatkan bahan A dibutuhkan bahan B dan C. Untuk bahan B dibutuhkan bahan D dan E, dan untuk bahan C membutuhkan bahan dari F dan G. Sedangkan untuk D, F, G tidak membutuhkan bahan dari manapun. Jadi untuk yang berkotak-kotak hijau ini adalah analisa struktur produknya itu tadi. Dan sekarang yaitu ini BOM-nya, Bill of Material-nya yang bawahnya ini. Dengan analisa untuk mendapatkan hasil A, dibutuhkan bahan B dengan nilai 2. Bahan C dengan nilai 4, sedangkan untuk mendapatkan hasil B dibutuhkan bahan D dengan nilai 1, bahan E dengan nilai 2, lalu untuk mendapatkan hasil C dibutuhkan bahan F dengan nilai 4, bahan G dengan nilai 2. Bisa dilihat di tabel ini dengan namanya Bill of Material yang bawah. Dan selanjutnya yaitu dengan kebutuhan dan kapasitas produksi. Ini untuk yang atas, yang ada tulisannya overdue recruitment, month 1, month 2, month 3, month 4, atau total semuanya. Itu dengan kita analisa dari bahan A, namanya kebutuhan dan kapasitas produksi ini, yang atas. Untuk bahan A, dari tampilan di atas, produk A tidak memiliki unit yang terlambat dan pada kebutuhan bahwa bulan pertama mendapat 80 unit. Dengan kapasitas produksi sebesar 100 unit, maka persentase kapasitas kebutuhan sebesar 80% untuk bahan A. Pada bulan kedua, yaitu dengan sebesar kebutuhannya 300%, bisa dilihat di tabel. Untuk bulan ketiga kebutuhannya sebesar 250%. Untuk bulan keempat bisa dilihat kebutuhannya sebesar 400%. Jadi total semuanya yaitu 1030% untuk total kebutuhan untuk pada bahan A. Dan bahan B untuk kebutuhannya yaitu sebesar 50%. Maaf salah, untuk bulan B, bulan pertama kebutuhannya sebesar 125%, bulan kedua 187,50%, bulan ketiga 0%, bulan keempat 0%. Jadi total semuanya pada bulan B, bahan B yaitu 123,75%. Dan untuk bahan C, untuk kebutuhan kapasitas pada kebutuhan sebesar 100%, bulan kedua 160%, bulan ketiga 0%, bulan keempat 0%. Jadi totalnya pada bahan C yaitu 103%. Dan selanjutnya itu bahan D 90,3% pada bulan pertama, 0% pada bulan 2, 3, 4 yaitu 0% semua. Jadi totalnya sebesar 11,12%. Selanjutnya itu pada bulan D, yaitu pada bulan pertama sebesar 19,38, bulan 2, bulan 3, bulan 4-nya sebesar 0%, yaitu totalnya di 11,12%. Jadi untuk bahan E
Pada bulan pertama yaitu 38,25%, bulan 2, 3, 4-nya yaitu 0%. Jadi total kebutuhan kapasitas kebutuhan sebesar 24,61. Dan untuk bahan selanjutnya yaitu bahan F pada bulan pertama 0%. Untuk bulan F ini semuanya 0%, jadi totalnya juga 0%. Dan untuk yang G juga sama, totalnya juga 0%. Jadi tidak ada kapasitas pada kebutuhan untuk bulan F dan G ini, tidak ada kapasitasnya. Itu langsung lanjut aja yang bawahnya, yaitu ini namanya, yang kiri bawah ini namanya tampilan MRP. Dua-duanya juga namanya tampilan MRP, sama saja. Untuk LT-nya mendapatkan 2, untuk S-2-nya dapat 0. Untuk LS sama dengan LFL, UM sama dengan unit, ABC sama dengan A. Jadi total gross recruitment-nya selama 4 periode sebanyak 1.050 unit. Schedule recap selama 4 periode adalah sebanyak 20 unit. Project on hand selama 4 periode adalah 0 unit. Total project recruitment-nya selama 4 periode adalah sebesar 1.030 unit. Total plan order receive selama 4 periode juga 1.030 unit. Dan total plan order rilis selama 4 periode sebesar 1.030 unit. Itu untuk bahan A pada A. Dan pada B, untuk total gross recruitment-nya selama 4 periode adalah 2.060 unit. Untuk schedule receive selama 4 periode adalah 50 unit. Project on hand selama 4 periode yaitu 0. Total project net recruitment selama 4 periode sebesar 1.980. Untuk total plan order receive selama 4 periode sebesar 1.980. Plan ordernya rilis 4 periode sebesar 1.980 unit. Dan untuk bulan C, gross recruitment-nya yaitu sebesar 4.120. Untuk schedule receipt-nya sebesar 0. Untuk project on hand-nya juga 0. Untuk project net recruitment-nya sebesar 4.120. Plan order receipt-nya juga 4.120. Untuk plan order release-nya juga 4.120. Ini untuk item D. Untuk item D bisa dilihat di sini juga ada gross recruit-nya 2.280, schedule receipt-nya juga 100, untuk project net recruit-nya juga 2.224, untuk planet order receipt-nya juga 2.224, untuk planet order release-nya 2.224. Ya, dan selanjutnya mungkin bisa dibaca sendiri untuk gross item E, F, dan G-nya. Nah, yang selanjutnya yaitu ini untuk tampilan MRP. Itu tampilan MRP yang tadi. Sekarang ini pengolahannya MRP. Ini pengolahan MRP-nya. Yaitu bisa dilihat di situ untuk bulan pertama yaitu 250. Material yang pertama yang A yaitu 380, untuk material terlambat sebanyak 380 unit untuk pada A. Dan untuk kemudian pada bulan ke-1-nya yaitu 250 unit. Pada bulan keduanya sebanyak 400 unit, sedangkan pada bulan ketiga dan keempat bernilai 0 dengan totalnya sebesar 1.030 situ. Pada bulan B, materi yang terlambatnya itu 1.230, bulan pertama yaitu 750, untuk bulan 2, 3, 4-nya itu 0. Jadi totalnya sebesar 1.980. Untuk yang ke C, untuk keterlambatan materialnya yaitu sebanyak 2.520 unit. Kemudian memproduksi di bulan ke-1-nya yaitu sebesar 1.600. Jadi total yang
234-nya yaitu 0, jadi totalnya untuk memproduksinya yaitu 4.120. Ya, totalnya. Pada bulan D juga material terlambat sebanyak 2.224. Terus untuk kemudian memproduksi di bulan ke-1-nya, kedua, ketiga sebanyak 0. Jadi total unit sebesar 4.120. Ya. Yang selanjutnya bulan E juga sama, keterlambatan materialnya sebesar 3.938. Pada bulan 1, 2, 3, dan 4-nya yaitu 0. Yaitu jadi total memproduksinya sebesar 3.938. Sama juga dengan bulan F, untuk keterlambatan materialnya sebesar 16.800 unit. Tapi di sini pada bulan ketiganya memproduksi sebesar 160. Jadi total produksinya sebesar 16.960. Dan pada bulan G-nya keterlambatan materialnya sebesar 8.330 unit. Nah, di sini pada bulan 1, 2, 3, 4-nya tidak memproduksi. Jadi totalnya 8.330 unit. Nah, itu untuk bagian yang MRP, modul MRP. Sekarang kita lanjut modul yaitu penjadwalan atau scheduling. Di sini bisa kalian baca sendiri untuk studi kasusnya. Terus ini masih juga sama studi kasusnya. Dan ini untuk pengolahan data dari studi kasus tadi sama, kita masih menggunakan aplikasi WinQSB untuk mengolah datanya. Di sini yang pertama ini penjadwalan untuk urutan pekerjaan. Jadi ini dari urutan pekerjaannya. Dengan job 1 diselesaikan melalui 4 mesin, yaitu job 1 dari mesin 1 selama 10 menit. Namun dimulai pada menit 20 selesai menit ke-30. Nah, itu untuk job 1 dari mesin 2 selama 5 menit dimulai pada menit ke-30 selesai menit ke-35. Pada job 1 mesin 3 selama 45 menit, namun dimulai pada menit ke-35 selesai pada menit 39,5. Untuk job 1 dari mesin 4 selama 0 menit dan namun dimulai pada menit ke-39,5 selesai menit ke-395. Untuk job kedua, di sini bisa lihat sendiri, dimulai dengan operasi pertama, mesin pertama, dilakukan dengan selama 12 menit. Nah, dimulai pada menit ke-30, selesai di menit 42. Jadi bisa dilihat sendiri, bisa dikurangkan 42 kurangi 30 sebesar 12. Jadi untuk selanjutnya ke bawah sampai job kelima mesin pengoperasian keempat, mesin keempat, proses time-nya yaitu 3 menit. Dimulai dari menit ke-30 sampai ke-33. Nah, itu bisa dilihat sendiri di situ. Nah, terus langsung saja, ini kan tadi penjadwalan urutan pekerjaan. Nah, sekarang selanjutnya itu berdasarkan pemakaian mesinnya. Jadi penjadwalan berdasarkan pemakaian mesin. Jadi pada mesin pertama job keempat operasi ke-1 dimulai pada menit ke-0. Yaitu dan selesai ke menit 14. Jadi proses waktunya itu 14 menit pengerjaannya, lama pengerjaannya. Untuk job kelima pada mesin 1 job kelima operasi 1 yaitu proses time-nya yaitu 6 menit, dimulai dari menit ke-14, finish di menit 20. Nah, dan seterusnya juga pada job mesin 1, job 1, operation 1, proses time-nya yaitu selama 12 menit, untuk startnya pada 10 menit, untuk proses start time-nya pada 20, finish di 30. Nah, sama sampai seterusnya ke bawah itu sama juga pembacanya. Mesin keempat, job ketiga, operation keempat, proses time-nya yaitu 0, start time-nya yaitu 85,5
finishnya juga 85,5. Itu. Dan selanjutnya yaitu diagram GAN masing-masing job. Jadi ini untuk diagram GAN-nya masing-masing job dulu. Bisa dilihat, dianalisa, yaitu dari diagram di atas, bahwa operator berwarna biru ditempatkan untuk mesin 1. Operator berwarna hijau ditempatkan pada mesin 2. Operator berwarna biru ditempatkan pada mesin ketiga. Dan operator berwarna merah ditempatkan pada mesin keempat. Yang dapat dilihat yaitu berwarna biru ditempatkan untuk mesin ketiga, yang berwarna hijau ditempatkan mesin 2, dan operator berwarna merah mesin keempat. Bisa dilihat di situ ya. Selanjutnya yaitu nah ini diagram GAN masing-masing mesin. Jadi tadi masing-masing job, sekarang diagramnya untuk masing-masing mesinnya. Jadi bahwa operator yang berwarna merah ditempatkan untuk job 4, untuk yang berwarna hijau ditempatkan untuk job 2, dan operator berwarna biru untuk job 1. Bisa dilihat di sini yang berwarna merah di job 4, berwarna ungu di job job hijau itu 2, dan berwarna biru untuk job 1. Bisa dilihat di situ. Nah, dan selanjutnya ini yaitu untuk urutan proses produksinya. Ini untuk urutan produksinya yaitu urutan 1, job number-nya itu 4, dan job name-nya 4. Itu urutan proses produksinya ya. Untuk proses ini yaitu dengan pengolahan urutan proses produksi. Untuk urutan kedua, job number-nya 2 dan job name-nya juga 2. Untuk urutan ketiga, job name-nya 1 dan job name-nya juga 1. Yang sama. Untuk urutan 4 yaitu job name-nya 5 dan job name-nya juga 5. Untuk urutan job name number-nya 3 dan job name-nya 3 juga. Sama. Nah, ini untuk grafiknya ini. Untuk grafik dari tahap pengolahan tadi, yaitu bisa kita analisa dari job 1 biaya pengerjaannya sebesar kurang dari 245. Untuk job keduanya kurang lebih sebesar 450. Untuk job 3 sebesar 310. Untuk job 4 sebesar 450. Untuk job 5-nya kelimanya biayanya itu sebesar 245. Bisa dilihat di situ. Nah, sekarang tadi untuk bab penjadwalan sudah selesai. Sekarang yaitu bab terakhir, yaitu untuk pemilihan supplier-nya. Untuk modul yang namanya pemilihan supplier. Di sini bisa kalian baca sendiri untuk studi kasusnya. Mungkin bisa dibaca sendiri untuk studi kasusnya. Nah, ini untuk yang namanya ini kriteria harga barang. Ini studi kasusnya kriteria harga barang. Dan ini selanjutnya yaitu kriteria kualitas barang. Dan bawahnya kriteria biaya pengiriman barang. Yang untuk atasnya lagi selanjutnya kriteria kapasitas dan fasilitas produksi. Ya itu, ini untuk pengolahan lanjut langsung saja. Untuk pengolahan datanya masih sama, kita menggunakan aplikasi WinQSB. Untuk pengolahan datanya bisa dilihat di sini dari pertama yaitu goal pemilihan supplier. Bisa kita analisa berdasarkan harga barang dengan tingkat nilai presentasi yaitu sebesar 17,5% untuk harga barang untuk pemilihan suppliernya. Untuk kualitas barangnya sebesar 28,8%. Untuk biaya pengiriman barang 20,7%. Untuk kapasitas dan fasilitas produksinya itu sebesar 33%. Nah, selanjutnya itu bawahnya yaitu harga barang. Bisa kita analisa probabilitas pemilihan supplier berdasarkan harga barang pada PT Kayu Jati.
Jati Kokoh dengan persentase harga sebesar 39,9% dan pada PT Kayu Jati Jaya sebesar 20,5%, untuk PT Sejahtera Abadi sebesar 16,3% dan untuk PT Kayu Jati Terpercaya sebesar 23,3%. Nah, untuk biaya pengiriman barangnya untuk PT Kayu Jati Kokohnya sebesar 42,1%, untuk PT Kayu Jati Jayanya sebesar 18,1%, untuk PT Sejahtera Abadi sebesar 28,2%, untuk PT Kayu Jati Terpercaya sebesar 11,6%. Nah, selanjutnya yaitu untuk kapasitas dan fasilitas produksinya. Untuk dari PT Kayu Jati Kokoh sebesar 19,2%, untuk kayu jati dari PT Kayu Jati Jayanya sebesar 41,7%, pada PT Sejahtera Abadi sebesar 25,7%, untuk PT Jati Terpercayanya sebesar 13,4%. Ya, itu untuk kapasitas produksinya. Nah, selanjutnya yaitu dengan ini prioritas supplier untuk yang bawah. Yang paling bawah ini namanya prioritas supplier pemilihannya. Untuk bobot secara keseluruhan untuk setiap suppliernya. Jadi pada PT Kayu Jati Kokoh sebesar 34,3%, pada PT Kayu Jati Jaya sebesar 24,9%, pada PT Sejahtera Abadi sebesar 22%, pada PT Kayu Jati Terpercaya sebesar 18,8%. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya untuk penjelasan tentang praktikum perencanaan teknik industri. Jikalau ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.